anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum. Jadi walaupun kita belum dapat bertatap muka secara langsung, maka hari ini Miss akan tetap memberikan materi praktikum kepada kalian, akan Miss demonstrasikan, dan nantinya juga dapat kalian laksanakan di rumah masing-masing karena membutuhkan peralatan yang cukup sederhana. Nah, kalian juga dapat melihat teorinya pada buku paket IPA kita semester 1 di halaman 105. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang larutan asam, basa, dan garam. Nah, untuk mempermudah kalian melaksanakan praktikum ini, Miss akan memberikan penjelasan sedikit tentang asam, basa, dan garam. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar kata asam, basa, maupun garam. Nah, tetapi kalian mungkin tidak dapat membedakannya atau tidak dapat mengetahui bagaimana cara membedakan suatu larutan itu dikatakan bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat garam. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melihat bagaimana cara membedakan larutan-larutan tersebut. Nah, ciri-ciri asam yang pertama itu dari segi rasanya. Asam itu dia berasa masam, tetapi tidak boleh dicicipi kecuali dia adalah jenis makanan. Jadi tidak semua larutan itu dapat kita lihat ciri-cirinya apakah dia asam atau basa berdasarkan rasanya langsung kita cicipi. Nah, kita hanya dapat mencicipi yang jenis makanan saja. Kemudian yang kedua itu dapat menyebabkan terjadinya korosi atau perkaratan. Jika suatu besi terkena asam, biasanya dia akan lebih cepat mengalami korosi atau perkaratan. Kemudian yang ketiga, dia akan merubah lakmus biru menjadi berwarna merah. Itulah 3 ciri-ciri dari asam. Nah, sedangkan ciri-ciri dari basa yaitu memiliki rasa yang agak pahit. Sama halnya seperti tadi larutan asam, tidak semua jenis larutan itu bisa dicicipi untuk mengetahui apakah dia bersifat basa atau tidak. Hanya untuk jenis larutan yang berupa makanan saja yang boleh dicicipi. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu terasa licin di kulit. Dan ciri yang ketiga yaitu merubah lakmus merah menjadi biru. Nah, apabila larutan asam dan larutan basa disatukan, maka dia akan mengalami reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dengan air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja memulai praktikum kita pada hari ini. Oke, di praktikum kali ini kita menggunakan peralatan yang tersedia di dalam rumah agar kalian juga nanti dapat mempraktikkannya secara langsung. Yang pertama yang perlu kita sediakan yaitu di sini Miss menyediakan ada 3 jenis larutan yang akan kita uji sifatnya. Yang pertama ini ada air minum biasa, air isi ulang ini kebetulan. Kemudian yang kedua di sini ada larutan sirup kurnia. Kemudian yang ketiga di sini ada larutan deterjen. Nah, jadi ketiga larutan ini akan kita uji. Kita mau mengetahui sifat-sifat dari masing-masing larutan ini. Apakah dia tergolong asam ataupun tergolong basa. Nah, untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau basa, kita dapat menggunakan berbagai jenis indikator. Nah, berdasarkan jenisnya, indikator ini tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu indikator yang bersifat buatan, yaitu yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Sedangkan yang kedua adalah indikator yang bersifat alami, yaitu yang berasal dari lingkungan sekitar kita yang memang sudah tersedia dan dapat kita manfaatkan. Nah, pertama Miss akan menguji di sini ada indikator buatan yang tersedia di sini adalah kertas lakmus. Tidak hanya kertas lakmus, tetapi juga kita dapat menggunakan pH meter. Apa perbedaannya? Kalau dia kertas lakmus hanya mengetahui apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa, sebatas mengetahuinya saja. Sedangkan kalau kita menggunakan pH meter, kita dapat mengukur berapa tingkat keasamannya atau tingkat kebasaannya. Nah, jadi Miss ingatkan sebelum kita melakukan praktikum ini, pH meter itu akan mengukur asam dan basa melalui angka. Jika angkanya lebih kecil dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam.
Apabila angkanya lebih besar dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Sedangkan jika angkanya sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Nah, jadi kita dapat melihatnya melalui angka, karena tingkat keasaman juga berbeda-beda, tingkat kebasaan juga berbeda-beda. Ada asam lemah, ada asam kuat. Ada basa lemah, ada juga basa kuat. Nah, tetapi dengan kertas lakmus ini kita hanya dapat mengetahui apakah dia bersifat asam atau basa. Nah, sekarang Miss akan memperkenalkan kepada kalian. Di sini ada dua jenis kertas lakmus. Yang pertama adalah lakmus biru yang dia berwarna biru. Yang kedua adalah lakmus merah yang berwarna merah. Nah, kalau dia lakmus biru, kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia berubah jadi merah. Lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia berubah jadi merah. Sedangkan kalau dia dicelupkan ke larutan yang bersifat basa, maka dia tetap berwarna biru. Kalau dia lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia tetap merah. Kalau dia dicelupkan ke larutan yang bersifat basa, maka dia berubah warna menjadi biru. Jadi kedua kertas indikator ini harus kita gunakan, kertas lakmus. Yang pertama Miss akan mencoba ke larutan yang pertama. Ini tadi ada larutan air biasa, air mineral. Kita celupkan kertas lakmus merah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, warnanya tetap merah. Kita coba. Kemudian yang kedua, ini lakmus biru. Warnanya juga tetap berwarna biru. Nah, kalau dia yang merah tetap merah dan biru tetap biru, berarti larutan ini bersifat netral. Nah, kemudian kita coba lagi larutan yang kedua. Kita coba larutan yang kedua, yaitu tadi ada larutan sirup. Kita menggunakan kedua kertas lakmus ini juga sama. Yang pertama kita celupkan kertas lakmus merah. Kita perhatikan warna kertas lakmusnya, dia tidak berubah, tetap ya berwarna merah. Kemudian yang kedua kita celupkan kertas lakmus biru. Nah, setelah kita celupkan kertas lakmus biru ini, perlahan-lahan mulai tampak perubahan warnanya. Dari biru tadi menjadi warna agak ke merah-merahan. Nah, tadi lakmus merah dia tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah warna menjadi merah. Nah, ini menandakan bahwasanya larutan yang kedua ini adalah larutan yang bersifat asam. Nah, selanjutnya ada larutan deterjen. Kita celupkan yang pertama lakmus merah terlebih dahulu. Nah, kita lihat dengan sangat cepat ya mengalami perubahan warna. Tadi merah berubah menjadi warna biru. Nah, berarti belum bisa kita simpulkan apakah biru juga tetap biru. Ini lakmus biru kita celupkan. Ya, warnanya tetap berwarna biru. Nah, jadi ketiga jenis larutan ini memiliki sifat yang berbeda. Miss ulang tadi yang pertama, larutan yang pertama tadi lakmus merah tetap merah dan biru tetap biru, tidak ada perubahan warna. Itu berarti larutan ini bersifat netral. Yang kedua, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Berarti hasil kedua-duanya merah. Itu berarti larutan yang kedua ini bersifat asam. Nah, sedangkan yang ketiga, lakmus merah berubah jadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berarti semua kertas lakmus menjadi biru. Nah,
Berarti larutan yang ketiga ini adalah larutan yang bersifat basa. Nah, itulah cara yang dilakukan untuk menguji asam basa suatu larutan menggunakan kertas lakmus. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang indikator yang bersifat buatan, nah sekarang yang kedua kita akan menggunakan indikator yang bersifat alami. Nah, indikator yang bersifat alami ini bermacam-macam. Ada yang berasal dari ekstrak kunyit juga bisa, ada dari kubis atau kol merah bisa, kubis atau kol ungu bisa, kemudian ekstrak bunga kembang sepatu juga bisa. Nah, jadi di sini Miss menggunakan indikator alami yang berasal dari ini kubis ungu atau kol ungu. Bisa kalian temukan di pasar-pasar tradisional atau di supermarket, atau kalau tersedia di rumah juga bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama yang bisa lakukan tadi yaitu merebus kol ungunya ini tadi dengan takaran air tertentu, tidak usah terlalu banyak airnya, kalian juga tidak usah terlalu banyak, nanti mubazir ya. Miss dapatkan ekstraknya menjadi segini. Ini tadi terdiri dari 2 lembar kol ungu dengan air yang hampir penuh 1 gelas ini, dan direbus hingga tersisa hampir separuh dari gelas. Nah, jadi kita akan menguji ketiga larutan yang telah kita uji tadi sebelumnya menggunakan indikator buatan dengan menggunakan indikator alami sekarang. Nah, yang pertama tadi di sini ada air. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, di sini dia tidak mengalami perubahan warna lain, tetapi dia tetap menjadi warna ungu. Hanya saja dia lebih encer warnanya karena bercampur dengan air putih. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, cairan yang kedua yang tadi dengan indikator buatan dia bersifat asam. Kita lihat. Nah, di sini kita perhatikan dia tetap berwarna merah. Ini kebetulan warna yang kita gunakan tadi adalah sirup yang memiliki warna merah. Tetapi nak, kalaupun kalian menggunakan warna lain sirupnya, misalkan berwarna kuning, apabila dia dimasukkan ke dalam larutan kol yang ungu ini tadi, dia seharusnya berubah warna menjadi merah. Tetapi karena ini tadi warna dasarnya adalah merah, tidak terlihat perubahan warnanya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti menggunakan larutan asamnya seperti air cuka, air jeruk nipis, atau sirup yang bukan berwarna merah, maka kalau dia bersifat asam, kalau dia dimasukkan dengan air rebusan kol ungu ini tadi, dia akan berubah warna menjadi merah. Jadi indikator alami kol ungu ini tadi, apabila dia dicampurkan dengan suatu larutan yang bersifat asam, maka dia akan mengalami perubahan warna menjadi merah. Meskipun ini tadi warna dasarnya adalah merah, jadi tidak terlihat perubahan warnanya. Kemudian yang ketiga ini adalah larutan deterjen. Sekarang kita akan campurkan dengan larutan kol ungu ini tadi. Nah, kita lihat perubahan warnanya. Ini adalah warna hijau. Nah, warna hijau ini menunjukkan perubahan bahwasanya larutan ini bersifat basa. Dapat dilihat perbedaannya ya nak. Ini tadi warna dasarnya adalah warna ungu. Ketika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan berubah warna menjadi hijau. Padahal ini tadi warna awalnya adalah warna putih agak keruh deterjen. Nah, ketika kita masukkan larutan ini karena dia bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi hijau. Nah, hijau ini menunjukkan sifat basa yang lemah. Nah, sedangkan kalau dia nanti berubah warna menjadi kuning, berarti dia bersifat basa, tapi basanya kuat. Nah, jadi inilah salah satu indikator alami yang dapat kalian gunakan. Jika kalian tidak memiliki air rebusan dari kol ungu ini, tidak tersedia di rumah, kalian bisa menggunakan indikator alami yang lain yang sudah disebutkan tadi, seperti ekstrak kunyit. Kunyitnya tinggal kalian parut atau kalian blender, kemudian disaring ekstraknya, kemudian dijadikan indikator alami seperti ini tadi juga boleh, atau menggunakan bunga kembang sepatu, atau menggunakan kubis yang berwarna merah juga bisa, atau kalian menggunakan buah bit juga bisa. Nah, jadi ini adalah eksperimen yang dapat kita lakukan yang sederhana untuk membedakan larutan yang bersifat asam
maupun bersifat basa. Nah, jadi Miss ulang sekali lagi, dengan larutan kol ungu ini tadi, jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat netral, maka dia akan berwarna ungu sesuai dengan warna ekstrak kol ungunya ini tadi. Kalau dia digabungkan dengan larutan yang bersifat asam, maka dia berubah warna menjadi merah. Apabila dia digabungkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi warna hijau untuk basa lemah dan berwarna kuning untuk basa kuat. Jadi, kalau dia warna hijau atau warna kuning, dua-duanya bersifat basa. Nah, demikianlah praktikum kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan praktikum yang sederhana ini dapat memotivasi kalian untuk berkreasi di rumah untuk menentukan suatu larutan yang bersifat asam atau basa menggunakan indikator alami. Jika ada yang kurang jelas, maka kita nanti dapat mengulang kembali praktikum ini jika kita sudah dapat bertatap muka langsung di sekolah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Ciri-ciri larutan asam terdiri dari 3. Yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi atau perkaratan. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 2. Ciri-ciri larutan basa terdiri dari 3, yaitu yang pertama, rasanya agak pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 3. Larutan asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Proses pencampuran asam dan basa ini juga disebut dengan reaksi netralisasi. Contoh reaksi netralisasi yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kamu menderita sakit MAH, maka kamu akan meminum obat yang mengandung basa, sehingga asam yang ada di lambung kamu akan ternetralisasi. 4. Indikator asam basa terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, indikator alami, dan yang kedua, indikator buatan. Indikator alami berasal dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti kunyit, bunga mawar, kol ungu, dan bunga kembang sepatu. Di sini ada tabel yang menunjukkan hasil dari uji larutan asam dan larutan basa. Larutan asam, jika dicampurkan dengan ekstrak kunyit, akan menghasilkan warna kuning cerah. Sedangkan larutan basa, jika dicampurkan dengan ekstrak kunyit, akan menghasilkan warna jingga. Larutan asam, jika dicampurkan dengan ekstrak kol ungu, akan menghasilkan warna merah. Sedangkan larutan basa, jika dicampurkan dengan ekstrak kol ungu, akan menjadi warna hijau atau berwarna kuning. Larutan asam, jika dicampurkan dengan ekstrak bunga kembang sepatu, akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan larutan basa, jika dicampurkan dengan ekstrak bunga kembang sepatu, akan menghasilkan warna hijau. Indikator buatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur asam basa yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti kertas lakmus dan pH meter. Larutan asam, jika dicelupkan kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Sedangkan jika dicelupkan dengan lakmus biru, maka akan berubah menjadi warna merah. Larutan basa, jika dicelupkan dengan lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan jika dicelupkan dengan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Larutan netral, jika dicelupkan dengan lakmus merah, akan tetap berwarna merah, dan jika dicelupkan dengan lakmus biru, akan tetap berwarna biru.
Jika kamu mengukur larutan asam, basa, ataupun netral menggunakan pH meter, maka akan diperoleh angka. Untuk larutan asam, angkanya adalah lebih kecil dari 7. Untuk larutan basa, pH-nya lebih besar dari 7. Sedangkan untuk larutan yang netral, maka pH-nya sama dengan 7. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kamu mengerti. Jika ada materi yang belum kamu pahami tentang apa yang telah kita bahas pada praktikum kali ini, maka silakan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di eksperimen berikutnya.